Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di Devalak. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan kembali menceritakan sebuah kisah horor. Jadi buat kamu yang suka horor, mari silakan merapat. Oke, jadi cerita horor kali ini itu pengalaman dari adik sepupu aku. Jadi adik sepupu aku ini kuliah di jurusan teknik elektro di salah satu kampus yang ada di daerah kami. Dan kebetulan sepupu aku ini terdaftar sebagai mahasiswa bidik misi. Saat itu sepupu aku ini ditempatkan di salah satu asrama putra yang ada di kampus itu, di dalam lingkungan kampus itu. Nah, sepupu aku ini dalam sekamar itu ada 4 orang, sepupu aku sama 3 orang lagi temannya. Kamarnya sepupu aku ini ada di lantai 5 karena asrama putra itu ada 5 lantai dan kebetulan sepupu aku ditempatkan di lantai 5 gedung itu. Nah, di asrama itu bentuk bangunannya itu melingkar, jadi letter bundar. Terus di tengah-tengahnya itu ada taman yang lumayan cukup luas. Nah, sepupuku ini dalam satu kamar itu sama teman-temannya berbeda jurusan. Cuma sepupu aku aja yang jurusan teknik elektro, sementara 3 teman yang lain itu jurusan ekonomi. Nah, di suatu malam sepupu aku ini lagi mengerjakan tugasnya kan, lagi kerja tugas, makanya dia begadang. Selain itu juga sepupu aku ini sebenarnya punya penyakit insomnia. Jadi kalau sudah jam 10 malam nggak bisa tertidur, maka sepupu aku itu tidak akan bisa tertidur sampai biasanya menjelang pagi. Nah, malam itu karena sudah jam 11 malam, sepupu aku baru selesai kerja tugas. Teman-teman yang lain kan sudah tidur dalam kamar. 3 teman yang lain ini sudah pada tidur, jadi sepupu aku sisa sendirian tuh dalam kamar yang masih terbangun. Nah, karena sepupu aku ini merasa nggak ada yang bisa dibikinkan, jadi dia main-main handphone dalam kamarnya. Malam itu pas jam 11.45 sepupu aku ini lagi main-main handphone, dia lagi nonton salah satu acara yang ada di YouTube. Dan volumenya saat itu handphonenya dia setel itu agak lumayan sedang lah, nggak terlalu besar juga tapi nggak terlalu kecil juga volumenya. Nah, karena keasikan main handphone, nggak terasa jam sudah menunjukkan pukul 2 malam. Tiba-tiba sepupu aku ini mendengar ada suara keran air di kamar mandi yang dibuka. By the way ya, kamar mandi di asrama itu sistemnya itu kamar mandi luar. Jadi model kamarnya itu kan berjejer di bagian depan, terus kamar mandinya itu agak sedikit ke belakang, jadi membentuk kayak ada koridor begitu buat ke belakang. Nah, malam itu sepupu aku ada dengar ada yang buka keran air, terus dibiarkan itu airnya mengalir sampai embernya itu penuh dan airnya jatuh-jatuh di lantai. Malam itu sepupuku itu merasa heran, siapa yang buka keran air terus nggak ditutup. Kan sayang airnya jadi kebuang-buang, apalagi mengingat peraturan di asrama itu dilarang untuk membuka keran air, apalagi sampai membiarkannya tertumpah-tumpah. Jadi disuruh hemat air di asrama itu. Nah, sepupu aku ini tiba-tiba mau inisiatif nih, mau keluar, mau matiin keran itu yang ada di kamar mandi kan. Nah, pas sepupu aku bangun, mau menuju pintu kamar, mau keluar, mau ke kamar mandi, tiba-tiba saja sepupu aku mendengar ada yang menyapu dari arah kamar mandi itu. Nah, sepupu aku ini makin bingung dong, siapa yang tengah malam, jam 2 malam, kok ada orang yang rajin sekali untuk menyapu air di kamar mandi atau bersih-bersih toilet di kamar mandi di jam 2 pagi. Nah, jadi sepupu aku malam itu nggak jadi ke kamar mandi karena dipikirnya, sudahlah ada orang lain yang sudah membersihkan kamar mandi itu, atau juga kerannya sudah dimatiin. Jadi sepupu aku balik lagi ke tempat tidurnya, main handphone. Selang beberapa menit, kurang lebih pukul 2 lewat 15 menit, sepupu aku ini mendengar kok suara orang yang menyapu air itu kayak makin dekat dari kamar, sementara jarak kamar sama WC-nya ini kan kurang lebih ya 20 meter lah. Nah, sepupu aku ini mendengar kok suara orang menyapu itu makin dekat gitu dengan kamarnya dia. Nah, karena penasaran sepupu aku ini bangun, terus dia ke jendela ngintip-ngintip siapa orang yang menyapu air sampai dibawa ke dekat-dekat kamar situ. Tapi saat sepupuku mengintip dari jendela, di situ dia nggak lihat ada siapa-siapa, nggak ada orang sama sekali. Dan tiba-tiba saja suara orang menyapu itu nggak ada lagi. Makanya sepupu aku jadi bingung, ih siapa sih kok ada orang iseng gitu tengah malam. Akhirnya sepupu aku balik lagi nih ke tempat tiduran, main handphone lagi kayak tadi. Baru aja mau berbaring sepupuku, dengar lagi tuh suara orang menyapu. Nah, sepupuku ini rada-rada kesal juga jengkel, kepo lah dia nih. Bangun, dia mau buka tuh pintu apa namanya, dia mau buka pintu kamar, mau keluar lihat siapa sih sebenarnya itu orang. Tapi pas dia baru mau turun dari ranjangnya, tiba-tiba itu suara orang yang menyapu, macam sapunya itu dipukul di pintu kamarnya dia. Nah, sepupu aku kaget dong, ih siapa nih orang kok bisa-bisanya gitu pukul-pukul pintu kamar orang tengah malam. Nah, sepupu aku nih berdiri terus kunci pintu, kan kebetulan itu pintu kamarnya belum sempat dia kunci. Terus selang beberapa detik sudah cekrek kunci pintu, tiba-tiba saja itu air yang dari kamar mandi yang kotor dan bau itu masuk ke dalam kamarnya dong. Jadi itu suara orang menyapu tadi, air yang dari kamar mandi disapu masuk ke dalam kamarnya sepupu aku.
Nah, sepupu aku ini jengkel, tapi plus takut juga siapa orang yang sesikopat itu mau masukin air kotor dari dalam kamar mandi ke dalam kamarnya. Akhirnya dia karena lebih besar rasa takutnya kan dibanding rasa penasarannya, dia biarin lah tuh air kotor di depan pintu itu yang sebagian udah masuk dalam kamar, dia biarkan dia naik ke tempat tidurnya lagi. Dia setel lah tuh handphonenya gede-gede suaranya. Nah, pada saat dia lagi setel suara handphone lagi fullnya, lagi gede-gedenya tuh suara handphone, tiba-tiba tuh pintunya dipukul-pukul lagi pakai sapu. Nah, sepupu aku ini kan takut, akhirnya matiin tuh handphonenya, dia matiin handphonenya, dia tidur. Nah, tuh suara juga tiba-tiba hilang semuanya. Pokoknya hilang, sisa air kotor saja itu yang ada di depan pintu. Nah, akhirnya malam itu sepupu aku tidur sampai siang. Sampai siang, jam 11 siang baru dia bangun. Nah, pas bangun itu, dia lihat kondisi kamar sudah bersih. Padahal kan semalam jelas-jelas dia lihat tuh banyak air kotor dari kamar mandi yang masuk ke dalam kamar. Tapi pas dia bangun, siangnya sudah jam 11 siangan, dia bangun, kamarnya udah bersih. Cuma dia nggak tanya juga sama teman-temannya, apakah mereka membersihkan air kotor yang dari semalam, atau mereka nggak lihat air itu, atau gimana juga sepupu aku nggak ada tanya sama mereka. Karena pas pagi itu, teman-temannya sepupu aku ini ada masuk kuliah pagi. Jadi, sepupu aku pada saat bangun jam 11 siang itu udah nggak ada teman-temannya dalam kamar. Udah pada masuk kuliah semua. Selang beberapa malam kemudian, sepupu aku ini diajakin lagi sama temannya buat nginap di lantai dasar. Ada temannya di lantai dasar itu namanya Asrul. Nah, jadi sepupu aku ini diajak sama temannya namanya Asrul itu buat temanin dia tidur. Soalnya si Asrul ini nggak punya teman satu kamar. Nah, terus sepupu aku ini pergilah tuh malam itu. Kurang lebih jam 10 malam lah sepupu aku turun ke lantai dasar buat ke kamarnya ini si Asrul. Nah, saat itu pas keluar kamar, sepupu aku ini dia lihat tuh ada perempuan pakai dress putih sepaha. Cuma itu perempuan berpegangan di railing pembatas bangunan begitu. Dia berpegang di railing pembatas itu. Sepupu aku ini mau tegur, cuma kan jaraknya memang agak jauh. Jadi sepupu aku juga cuekin aja lah. Dan dia pikir anak-anak asrama itu kan. Nah, turunlah dia tuh pergi ke lantai dasar. Nah, pada saat sudah di lantai dasar, sepupu aku ini kembali lihat lagi tuh perempuan yang pakai dress putih tadi. Cuma dia duduk di bawah tangga, meringkuk, duduk meringkuk seperti itu, terus nunduk, dia tunduk-tunduk. Nah, sepupu aku bingung dong, loh ini cewek kok cepat banget dari lantai 5 udah sampai lantai dasar. Dia sepupu aku aja baru sampai. Nah, cuma sepupu aku saat itu kan pikirnya, ah sudahlah ngapain sih tegur-tegur karena orang mungkin lagi ada masalah pribadi atau apalah gitu. Nah, buat jalan ke kamarnya Asrul ini kan mesti melewati koridor dulu tuh, koridor di dalam asrama situ. Sepupu aku ini jalan sambil main handphone tuh, tapi sambil sekali-sekali lirik lah itu perempuan kan. Cuma perempuan itu kayak macam diam saja tapi sambil meringkuk. Pada saat sudah sampai kamarnya Asrul ini, sepupu aku ini tanya sama si Asrul, katanya, tadi saya lihat tuh perempuan, kenapa ya? Kok dia tadi aku lihat itu di lantai 5, terus pas aku baru nyampe lantai dasar, dia udah ada aja di lantai dasar situ, meringkuk di bawah tangga yang mau ke atas. Nah, si Asrul ini bilang, yang benar saja, mana ada perempuan dia asrama cowok. Nah, sepupu aku ini baru ngeh dong, oh iya ya, ini kan asrama cowok, masa sih ada perempuan? Nah, cuma malam itu sepupu aku ini malas kepo kan, kalau dikepoin juga pasti takut lah ujung-ujungnya. Malam itu tidurlah mereka ini sampai pagi. Terus di malam berikutnya lagi dipanggil lagi sama temannya yang satu, namanya Agus. Nah, si Agus ini kan punya teman juga di kamarnya. Hanya saja malam itu mereka lagi bikin acara, bikin gorengan banyak sama ngopi-ngopi bareng. Jadi sepupu aku itu diajakin di kamarnya itu. Cuma si Agus ini kamarnya ada di lantai 3. Nah, sepupu aku ini dari kamar yang di lantai 5 turunlah lagi dia ke lantai 3. Nah, malam itu sekitaran jam 11 malam lah. Sepupu aku ini karena kebanyakan minum kopi, kebanyakan makan juga, dia kebelet tuh mau ke WC. Pergilah dia ke WC kan. Nah, sepupu aku ini saat itu pas mau masuk kamar mandi, tiba-tiba temannya yang nama Agus itu nyelonong duluan. Jadi si Ilham ini diserobot sama si Agus itu. Sempat juga dia tabrak ini bahunya. Akhirnya si Ilham ini udah tuh tungguin lah si Agus ini sampai keluar kan. Ngantri kamar mandi lah ceritanya malam itu. Udah sekitaran 10 menit lah Ilham ini berdiri depan kamar mandi. Kok si Agus ini nggak keluar-keluar. Si Ilham ini juga udah kebelet banget, udah nggak tahan ini, udah pengen pipis. Panggil lah si Ilham ini, dipanggil-panggil kan. Agus, ayo dong keluar gantian, lama banget sih. Tapi si Agus ini yang dalam kamar mandi nggak nyahut-nyahut. Cuma kedengaran aja suara keran air yang dibuka begitu. Airnya mengalir dalam kamar mandi. Beberapa kali Ilham ini panggil Agus, tiba-tiba si Agus nyahut. Tapi dari dalam kamar, bukan dari dalam kamar mandi. Ilham saat itu kaget dong. Loh, kapan si Agus keluar dari kamar mandi? Sementara Ilham yang dari tadi menunggu di depan kamar mandi belum pernah lihat Agus ini keluar dari kamar mandi. Tanya tadi Agus serobot dulu untuk masuk ke dalam kamar mandi. Akhirnya si Agus ini bilang, iya Ilham, kenapa? Ngapain kamu berdiri depan kamar mandi situ bengong-bengong? Si Ilham bilang katanya, oh enggak. Saat itu Ilham kan kepo tuh. Diceklah tuh dalam kamar mandi. Dia dorong pintunya, kebetulan ternyata nggak dikunci. Dia dorong pintunya, ternyata nggak ada orang, tapi kerannya dinyalain.
keran air itu menyala, cuma nggak ada orang di dalam kamar mandi itu. Akhirnya Ilham jadi takut dong mau masuk dalam kamar mandi itu. Akhirnya dia nggak jadi tuh masuk ke dalam kamar mandi. Dia balik ke kamarnya Agus, terus dia kasih tahu Agus, Gus, saya naik ke kamar mandi yang di lantai 5 aja deh, sekalian saya mau ambil sarungku di kamar. Nah, si Agus bilang, oh iya, bareng aja ikut, saya mau ikut sekalian katanya. Sudahlah, naiklah tuh mereka ke kamarnya Ilham kan. Pergilah mereka ke lantai 5, si Ilham juga ke kamar mandi. Selesai dari kamar mandi, pergilah mereka di kamarnya Ilham. Tapi pas di kamarnya Ilham, si Agus ini mendadak nggak mau pulang di kamarnya. Katanya, Ilham udah nggak usah, kita nggak usah nginep di kamar, kita di sini aja, kita tidur saya di kamar, mau berlima sama teman-teman yang lain. Akhirnya malam itu tidurlah mereka berlima di situ. Nah, terus sekitar jam 3 malam Ilham ini tiba-tiba kebangun. Soalnya dia dengar itu suara berisik, semacam botol kaca yang sengaja diadu begitu. Dalam jumlah banyak kan, botol kaca dalam jumlah banyak terus diadu. Terus ada beberapa juga itu kayak dilempar terus sampai pecah gitu botolnya. Nah, Ilham ini dengar itu langsung kebangun dan kasih bangun teman-teman yang lain. Bangun. Apa itu kok berisik sekali, ada yang mukul-mukulin botol kaca yang ada di taman. Kebetulan beberapa hari yang lalu anak-anak di asrama itu kan disuruh ngumpulin botol kaca buat pagar-pagar bunga di taman itu biar estetik lah gitu ceritanya. Nah, tapi ini teman-temannya Ilham di dalam kamar nggak ada yang bangun pas dibangunin sama Ilham kan. Akhirnya Ilham juga agak ragu mau ngecek sendiri kan, mau lihat sendiri tuh di taman sebenarnya ada apa sih, kok botol-botol pagar tanaman bisa diaduk kayak gitu, sampai ada beberapa yang pecah. Siapa sebenarnya yang lempar-lemparin botol itu di jam 3 subuh. Akhirnya malam itu Ilham baliklah ke ranjangnya kan, memaksakan diri untuk tidur, tapi nggak bisa tertidur ini Ilham, soalnya suara botol berisik sekali, apalagi botol dalam jumlah banyak kan yang diadu berisik. Jadi Ilham ini terganggu tidurnya. Ilham ini cuma tutup kepala saya pakai sarung sambil dengerin tuh suara botol yang berisik. Saat terdengar suara azan subuh, suara botol yang berisik tadi itu nggak ada lagi. Jadi Ilham ini bisa tertidur kembali, tapi dia bangun lagi di jam 7 pagi, soalnya dia ada jadwal kuliah pagi. Pada saat dia mau ke kampus, Ilham ini iseng-iseng tuh singgah ke taman yang ada di depan asrama kan. Dia singgah taman situ, dia ngecek botol-botol yang ada di situ siapa sebenarnya yang mecahin. Dan semalam juga tuh kedengaran ada beberapa botol yang pecah kan. Nah, tapi pada saat itu dia cek, kok botolnya baik-baik semuanya, nggak ada yang pecah, nggak ada yang geser, pokoknya normal. Nah, si Ilham ini bingung, loh, kalau botol yang ada di taman semuanya baik-baik saja, terus yang semalam itu Ilham dengar botol dari mana? Terus siapa juga gitu pelakunya yang jam 3 subuh pakai cara mukul-mukulin botol berisik. Akhirnya gara-gara semua kejadian itu, sepupu aku ini jadi merasa kayak semacam diteror gitu selama ada di asrama itu. Padahal di asrama itu dia cuma setahun, tapi kayak dia nggak betah. Bulan-bulan pertama aja dia bertahan ada di asrama situ, tapi bulan-bulan selanjutnya dia itu selalu diam-diam keluar dari asrama kalau udah malam. Dia nggak pulang, dia nginap di kos-kosan teman-temannya yang ada di depan kampus. Soalnya dia takut kalau lama-lama nginep di situ, apalagi kan program bidik misi setahun itu hari dia ikut. Nah, tapi sekarang sepupu aku udah lulus kuliah, jadi dia bagikan pengalaman-pengalaman horornya ini buat kenang-kenangan aja selama dia masih berkuliah dan tinggal di asrama putra bidik misi itu. Teman pendapat kalian dan apa yang akan kalian lakukan jika kalian berada di posisinya sepupu aku? Komen di bawah. Oke, cukup sekian cerita horor kali ini. Nanti kita akan cerita horor lagi. Jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu selalu mendapatkan pemberitahuan jika aku ada upload video baru. Jangan lupa juga komen, like, and share ke teman-teman kamu. Jika kamu suka videonya silahkan di like. Dan dukung channel aku dengan cara subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Bye!